sangat baik. Kedua tim sama-sama mencoba melakukan tekanan demi tekanan, berusaha untuk melakukan serangan melalui sektor sayap. Tetapi memang sama-sama bisa kita saksikan, kedua tim tidak memiliki playmaker atau pengatur serangan yang mumpuni, yang mengatur arah bola. Ya, dan ini menarik kita melihat bagaimana Persija membeli banyak pemain. Yang pemain justru high profile dan pasti sangat mahal. Tapi mereka tidak memiliki seorang playmaker. Tidak membeli playmaker yang bisa mengatur jalannya pertandingan, mampu menjadi papan pantul bagi tim, pemain yang bisa mengatur ritme pertandingan, dan itu yang dibutuhkan Persija kali ini. Seharusnya mungkin pelatih Rahmat mengharapkan fungsi ini dijalankan di Dirga Lasut. Tapi faktanya terjadi di lapangan, Dirga memang pemain yang cukup baik, bahkan cukup punya peran di pertandingan kali ini, tapi dia tidak memiliki kapasitas setinggi itu. Ya, ini juga yang menjadi sebuah pertanyaan bahwa kita memang mencoba mengulas tentang apa yang dilakukan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Musim lalu sendiri pun juga Rahmat Darmawan sempat melakukan hal yang sama ketika bermain terlalu banyak pemain dengan sektor sayap. Seperti yang dia lakukan di tim Arema Malang, lalu juga Persebaya Surabaya, di mana ia bahkan sempat mengganti beberapa pemain seperti lalu ada Julio Larea, lalu juga sebelumnya ada Patrice Nzeko, sampai akhirnya mendapatkan Ishak Pupo di akhir musim kedua. Dan akhirnya dengan Ishak Pupo lah baru permainan Persebaya tampak lebih rapi karena memiliki playmaker. Ya, ini juga menjadi PR bagi Persija. Mereka butuh playmaker, dan kita lihat rekam jejak dari Rahmat Darmawan sendiri. 2 musim lalu di Arema dia punya cukup banyak striker, banyak pemain tengah, tapi tidak satu pun playmaker. Akibatnya Arema tidak optimal di musim itu, dan itu terjadi lagi, berulang lagi di Persebaya. Sampai akhirnya tadi yang Anda katakan bahwa menemukan Ishak Pupo. Dan saat ini PR terpenting bagi Persija adalah menemukan playmaker. Dan ini menarik jika kita melihat bagaimana Sriwijaya juga bermain di pertandingan tadi. Mereka juga butuh playmaker. Tapi kalau kita melihat dari line up, sekian banyak pemain ini yang kita lihat yang mungkin akan bermain banyak di pertandingan kedua nanti. Sriwijaya menyimpan beberapa pemain. Masih ada Sakir Sulaiman, masih ada misalnya Alan Marta, masih ada Rafael Maitimo yang praktis. Saya rasa bisa saja diplot menjadi pengatur serangan nanti. Ya, dan ini seperti siapakah yang akan dilakukan atau juga diturunkan oleh kedua tim. Dan ini akan menjadi sangat menarik karena memang kita tahu kedua penjaga gawang yang tampil di tim ini dua-dua Dian Agus yang juga masuk tim nasional Indonesia, begitu juga dengan Andri Tani Ardiasyah. Dua penjaga gawang dengan label merek yang sama, sama dari timnas. Betul sekali. Sebenarnya juga bersama dengan Sriwijaya FC, bersama dengan Rahmat Darmawan ketika itu ya. Tampil sangat baik membawa tim. Ini adalah peluang. Bagaimana peluang udara, dan bola sempat berbeda arah dan akhirnya hanya tipis sekali berada di samping kanan dari Dian Agus Prasetyo. Hampir sedikit ya kita lihat Bang Pamungkas, tanda yang ia berikan bahwa sedikit lagi tadi bisa menjadi gol. Ya, dan tampaknya penalti akan dilakukan di tribun selatan. Dan kita akan lihat siapakah yang akan melakukan tendangan penalti terlebih dahulu, akan ke Persija Jakarta atau juga Sriwijaya FC. Dan juga jumlah penonton yang hadir semakin membludak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, dan mungkin perlu kita informasikan juga bahwa pemenang dari adu penalti ini akan mendapatkan poin 2 dan yang kalah akan mendapatkan poin 1. Dan ini kita dengar Rio Gempita di Stadion Gelora Bung Karno ini mengeluh-ngeluhkan klub dari tuan rumah yang memang praktis sudah dinantikan prestasinya setelah 13 tahun. Belum juga berhasil kembali menjadi yang terbaik di Indonesia. Ya, tampak penalti pertama akan dilakukan oleh Sriwijaya FC. Tampak yang melakukannya adalah Christian Fakiro. Andri Tani melawan Christian Fakiro, dan kita lihat siapa yang akan tertaklukkan. Secara teori ini adalah pertarungan 1 lawan 1, namun faktanya adalah pertarungan pengambilan jarak Christian Fakiro.
sudah dibunyikan. Christian Fagero. Mas 1-0 unggul Sriwijaya FC. Sangat keras kita lihat. Tidak mampu dibaca dengan baik oleh Andritani. Penendang pertama adalah Bambang Pamungkas dari Persija Jakarta. Saya rasa sangat jitu untuk memilih Bambang sebagai penendang pertama karena pemain ini adalah pemain yang selalu dianggap mampu menjadi motivator bagi rekan-rekannya, dan yang paling penting adalah publik Jakmania menantikan aksi Bambang Pamungkas. Apakah itu bola dari bola mati, bola hidup, dengan kepala sekalipun, mereka menantikan Bambang mencetak gol kembali, terutama di kandang sendiri. Ya, tampak mengambil ancang-ancang Bambang Pamungkas kali ini. Kapten tim dari Persija Jakarta dengan sebuah tendangannya. Bambang Pamungkas hampir tadi ditangkap oleh Dian Agus Prasetyo. Ya, terlalu lemah saya rasa tembakannya, tapi untung masih lebih akurat dan mampu menaklukkan kiper Dian Agus. Terbaca arahnya kita lihat. Kita lihat bagaimana tendangan penalti dari Bambang Pamungkas. Hampir saya tadi ditangkap oleh Dian Agus Prasetyo. Dan penembak kedua kali ini bagi Sriwijaya FC nampak adalah Abdullah Maiga. Ya, pemain yang sukses menyempitkan ruang gerak dari Kabayev. Apakah ia mampu mencetak gol kali ini? Kita lihat mengambil ancang-ancang Abdullah Maiga. Dengan sebuah tekanan kali ini Abdullah Maiga membuat gerakan tipu dan mengecoh. Yang sangat tenang sekali kita lihat, dia mampu perlahan-lahan bisa mencetak gol. Ismet Sofian. Persija menempatkan dua pemain seniornya, dua pemain yang disebut sebagai pemain paling lama memperkuat tim ini, dua pemain yang ya sedikit lagi mungkin akan meraih titel legenda di tubuh Persija untuk menjadi penendang pertama dan kedua. Ya, kita lihat kali ini Ismet Sofian sangat baik. Dua sama kita lihat posisi sekarang. Dan menjadi lebih menarik, kita masih menantikan penendang ketiga, keempat, dan kelima. Asri Akbar tampaknya. Ya, gelandang pengangkut air. Ya, Akan menjadi ketiga bagi Sriwijaya FC. gelandang yang cukup baik, gelandang Asri Akbar kita lihat. Mengambil ancang-ancang. Kali ini adalah Asri Akbar dengan sebuah tendangannya. Asri Akbar kembali masuk. Ya, berkali-kali Ya, Andritani terkecoh. ya bahkan dengan Andritani, tipuan penembak Sriwijaya. ya kita lihat Andritani tidak mengantisipasi dengan benar 3 tembakan ini. Bahkan dia sudah bergerak ke kanan sebelum Asri melepaskan tembakan. Ya, ada sebuah teori memang dilakukan oleh para pelatih kiper bahwa dalam tendangan penalti beban memang berada pada penendang atau 3 pemain melakukan tendangan, dan juga bagi penjaga gawang adalah hal yang terpenting aja hanya melakukan gerakan ke kiri atau ke kanan, dan Ya. itu adalah antisipasi. Ya. Masalah untuk mendapatkan bola atau tidak itu nomor 2, yang penting adalah melakukan antisipasi pergerakan. Karena tembakan para eksekutor akan keras. Ya. Tidak Dan- cukup untuk menunggu. Ya, ini dia Alan Asier tampaknya penembak berikutnya. Oh ya, Kabayev. Akhirnya Evgeny Kabayev, pemain yang disebut sebagai salah satu striker tersubur di Eropa, mencetak gol untuk Persija. Melalui tendangan penalti. Ya, kita lihat. Lagi-lagi juga terbaca Ya, oleh Dian Agus Prasetyo. ini kalau di tim nasional kita mungkin seperti sama dengan tim Brul Betul. yang dipasang hanya untuk adu penalti. Praktis semua tembakan pemain Persija mampu ya baca. Hanya posisi tangan aja salah dikit. Syakir Sulaiman kali ini. Kita lihat apakah Syakir Sulaiman bisa mengeksekusi penalti dengan baik.
Masuk kembali, belum ada penembak yang gagal Ya. dari kedua tim. Masih sempurna tampaknya kedua tim. Alvin, kita lihat. Ya, kali ini antisipasi yang juga sangat benar sebenarnya dari Andri Tani dan Alvin Tua Salamoni yang akan mengambil tendangan penalti. Pemain yang pernah memperkuat tim RCVC